Bung Rocky ini berkaitan dengan tahapan PPKM nih. Saya sering kesulitan nih Bung Rocky ngobrolin soal singkatan-singkatan baru ini yang disebutnya itu kan apa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Kalau sebelumnya kan ada apa itu? Kalau kita gampangnya kan lockdown atau apa gitu ya. Gitu ini sekarang mau muncul singkatan-singkatan baru. Tapi yang paling menarik dari singkatan-singkatan baru itu saya mengamati ini kita mesti rada serius sedikit deh ngomong soal secara psikologi presiden. Presiden ini kelihatannya sudah mulai sampai tahapan acceptance ya kalau kita melihat suatu five grief of yang di teorinya Kabler and Bush itu yang soal yang apa kita lihat ada denial, anger, bargain, kemudian itu sekarang tahap tertinggi. Saya lihat sekarang beliau udah sadar nih ekonomi turun nggak apa-apa begitu. Yang penting juga asal pandeminya juga turun gitu. Jadi tahapannya udah acceptance ini Bung. Ini udah luar biasa nih Bung Rocky. Iya, dia accept sesuatu yang sebetulnya sudah diterangkan oleh para ahli ekonomi epidemiologi kira-kira 7 bulan lalu. Kan itu yang diterangkan oleh para ekonom kan, bahwa ekonom non pemerintah ya dan epidemiologis non pemerintah, bahwa ya udah terima aja bahwa ekonomi kita akan memburuk kalau APBN dipakai untuk menangani pandemi. Jadi pemerintah nggak mau denger itu kan. Jadi keterangan acceptance-nya Pak Jokowi ini terlambat 7 bulan itu. Itu sama seperti kalau saya suka paling suka tuh acaranya Bolot Mali sama Sule itu. Jadi udah terangkan berkali-kali pada si Bolotnya pahamnya tuh belakangan tuh. Karena yang pendengarannya nggak nyampe kan, dia nggak bisa olah konsep itu. Itu sebetulnya kita bisa sebut ini pemerintah mengalami bolot sindrom itu buat menambahkan keterangan itu. Nah yang terlihat sebetulnya pemerintah berupaya untuk cari cara supaya rakyat masih bisa dikondisikan agar supaya tahan terhadap ekonomi. Padahal kalkulasi bahkan Pak JK udah bilang, ya udah itu cuman mungkin kalau ekonomi ditahan dulu, jangan terus-menerus dipaksa growth-nya. Nah Pak Jokowi tidak mendengar itu, padahal Pak JK mengucapkan itu 7 bulan lalu itu. Kan Pak JK bukan Sule, bukan Mali yang berupaya untuk mengajarkan bolot kan. Ini kan kalkulasi yang betul-betul dunia juga pakai teori itu. Di seluruh dunia orang pandemic first itu. Jadi ini yang terjadi dan pemerintah justru cari-cari cara PSBB lah, terus apa istilah belakangan tadi PPKM. PPKM itu peraturan pemerintah kurang mikir itu PPKM. Jadi keadaan ini yang membuat orang akhirnya udah di ujung frustrasi baru presiden bilang ya nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, dari dulu juga udah dibilang nggak apa-apa, bolot kan kira-kira begitu kalau kita bercanda kan. Jadi udahlah itu udah terjadi. Saya make satir aja dalam upaya untuk menggembirakan kita lah. Tapi boleh juga kalau akhirnya presiden tiba pada tahap acceptance, dia tahu bahwa ada krisis ekonomi segala macam. Namun ada konsekuensinya, yaitu seluruh undang-undang peraturan pemerintah, Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 2 tentang COVID juga harus dibatalkan karena undang-undang itu semuanya didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi first. Sekarang presiden bilang pandemic first itu. Jadi batal demi logika sebetulnya semua undang-undang itu. Dan menteri-menteri yang dulu membisikkan presiden dari kuping kiri bahwa ekonomi lebih dahulu tuh. Nah sekarang ada pembisik dari kuping kanan bahwa jangan Pak Presiden, kesehatan lebih dahulu. Mungkin presiden baru dapat bisikan dari menteri kesehatan yang baru yang betul-betul mampu untuk melawan seluruh kedunguan kebijakan penanganan pandemi ini. Jadi kita mesti analisis kenapa presiden berubah pikiran itu. Apakah kan ada bolot sindrom yang udah bisa diatasi atau betul-betul ada fakta baru yaitu bahwa udah nyerah sebetulnya. Cuman masih pakai bahasa yang agak agak tersamar. Ya nggak apa-apa juga kalau ekonomi memburuk asal pandemi membaik itu kan ini nggak jelas itu dari mana ya ilmunya tuh. Oke. Dan kalau kita lihat kemudian juga beliau masih mencoba membela diri katanya di seluruh dunia juga tidak ada satu formula yang
yang satu lah begitu, katakanlah apakah itu lockdown atau apa, karena banyak negara-negara lain juga memang terkesan trial and error gitu kan. Itu saya kira pembelaan presiden. Jadi belum sepenuhnya acceptance ini. Inilah, ini artinya kemarin kita bicara soal evolusi gitu. Sekarang kita bicara soal involusi tuh. Involusi itu adalah kebalikan dari evolusi. Jadi saya kasih contoh juga supaya nggak kena delik lagi ya. Kalau misalnya tangan saya nggak pernah saya pakai buat bergelantungan di akar pohon, lama-lama tangan saya itu sering menyusut karena memang nggak difungsikan. Itu namanya mengalami involusi. Jadi otot kita juga otak kita bisa mengalami involusi kalau nggak pernah dipakai. Itu hukum biasa di dalam biologi itu. Nah, ini juga berlaku pada kebijakan pemerintah, mengalami involusi. Memburuk karena tidak pernah dipakai. Apa yang nggak pernah dipakai? Bertanding pikiran dengan oposisi tuh. Bertanding pikiran dengan epidemiologis yang di luar pemerintah tuh. Nah, kalau itu dilakukan, maka sebetulnya hari ini presiden nggak perlu acceptance lagi. Dari dulu seharusnya udah acceptance, sehingga nggak perlu cari perbandingan dengan luar negeri itu. Luar negeri juga dari dulu menerima fakta itu, tapi kemudian secara determinasi presiden-presidennya mengambil keputusan, nggak berubah-ubah. Sekarang presiden kita mesti cari juga keterangan di luar negeri supaya nggak dibully. Ngapain? Bilang aja bahwa Indonesia punya determinasi itu. Maka mulai sekarang kami balikkan logika penanganan pandemi ini, yaitu ekonomi akan kami tahan untuk tidak berkembang. Itu berarti bahwa dana-dana strategis untuk infrastruktur akan kami wakafkan bagi perut rakyat. Kan itu mesti yang keluar dari mulut presiden. Kami putar, kami reverse logika ekonomi, bukan cari pembenaran dengan perbandingan di luar negeri dan diketawain lagi. Inilah kalau salah melulu PPKM tuh, peraturan pemerintah kurang mikir. Nah, sejak beberapa waktu lalu kan sebenarnya kita udah menyarankan kepada pemerintah, ngomonglah jujurlah pada rakyat gitu, bahwa ini berat, nggak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah, atau mungkin kalau lebih kami kalau dibiarkan sendirian juga tidak akan kuat, rakyat bantu kan sejak awal seperti itu kan, sampai sekarang kalau yang kita tangkap tuh aneh-aneh aja gitu, misalnya bisa wakaf uang, kemudian belanja jor-joran, yang terakhir ini soal membentuk masyarakat ekonomi syariah gitu, dan orang kemudian mempersoalkan, loh kenapa kok namanya ekonomi syariah tapi pengurusnya ada dari kalangan konglomerat gitu yang notabene non muslim. Ini kan jadi hal yang begini jadi makin buat rakyat bingung gitu. Orang itu kalau dia nggak terlatih menghadapi badai itu, apa namanya, kabut kecil, ada hujan rintik-rintik karena kondensasi di pucuk-pucuk pohon, dianggap itu adalah biang badai, lalu dia cari bersembunyi. Padahal sebetulnya hal yang sederhana itu, membedakan mana badai dan mana rintik-rintik embun. Sama-sama gelap, tapi badai itu punya potensi untuk merusak ekologi. Kalau cuma rintik-rintik itu ya udah, kita terima aja itu sebagai justru kenikmatan jalan di hutan. Nah, presiden nggak bisa bedain itu tuh, sehingga kadang-kala dia dibisikin oleh menteri A badai, padahal sebenarnya rintik-rintik. Yang sana bilang rintik-rintik, padahal sebetulnya udah badai itu. Itu sebabnya kalau presiden itu tidak punya kapasitas untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan kapasitas dia untuk menentukan determinasi, maka begini kekacauan. Nah, karena itu betul Ibu Mega selalu bilang itu cuman petugas partai, jadi determinasinya tidak dari dia tuh kan. Nah, seharusnya ini kritik saya terus pada presiden, karena saya ingin agar supaya ada perubahan cepat, supaya kita nggak tercecer di dalam pertandingan mewujudkan kembali pertumbuhan ekonomi, yaitu segera bikin reshuffle yang radikal. Menteri-menteri yang membisikkan badai di reshuffle, menteri-menteri yang membisikkan rintik-rintik juga di reshuffle, supaya presiden bisa ciptakan iklimnya sendiri. Presiden bisa tentuin ini badai apa rintik-rintik. Jadi selama presiden kuping kiri dan kuping kanannya itu menerima bisikan yang berbeda, dia bingung. Sehingga akhirnya begitu, berupaya balancing, ekonomi syariah tuh. Karena ada yang bisikin, ya potensi umat Islam adalah 2 triliun buat wakaf.
Tapi nanti ada yang bisikin lagi tuh, nanti infrastruktur berhenti, maka presiden besok bilang lagi, tapi kami akan tetap mempertahankan infrastruktur. Jadi ngaco kan. Jadi itu sinyal palsu itu, false apa namanya itu, menimbulkan juga false hope, harapan palsu juga. Nah sekarang kita ada di dalam psikologi baru mengukur apakah rakyat percaya kalau presiden bilang kita memang gagal. Apakah rakyat masih percaya kalau presiden bilang nggak apa-apa ekonomi nggak bertumbuh. Jadi kita balik lagi pada basic psikologi public policy, bahwa sekali lalai di dalam mendengarkan masukan yang masuk akal, maka hukum bolot itu akan berlaku terus itu. Ya. Oke, jadi memang bahaya nih, false alarm, false hope munculnya begitu ya. Jadi peringatan yang palsu bisa munculnya peringatan, bisa harapan yang palsu. False alarm. Ya. Tapi apakah kita tidak perlu, kan ini kan selama ini kritik kita terhadap beliau juga yang tidak realistis. Apakah tidak kita harus semacam dalam tanda petik merayakan begitu kembalinya akal sehat karena beliau sudah sampai tahapan untuk lebih realistis menerima situasi, Bung Rocky? Ya, saya kembalinya akal sehat itu artinya ada tindakan akal sehat juga terhadap kebijakan, terhadap kabinet terutama. Nah kalau kabinetnya masih begitu-begitu juga, ya akal sehat presiden juga nggak ada basisnya tuh. Jadi itu kan agak ajaib, presiden mau berakal sehat tapi kabinetnya berakal bulus. Kan kita bisa lihat bahwa akhir-akhir ini presiden justru ditinggalkan itu. Menteri-menteri udah sibuk aja buat cari pakem baru tuh. Bukti pertama buzzer udah nggak diperlukan tuh. Padahal buzzer itu digaji oleh menteri-menterinya kan. Kan itu dititipin semua ke menteri-menteri kan buzzer itu kan. Dengan berbagai macam cara supaya ada anggaran strategi Kementerian A yang biasanya 200-300 juta sebulan, sebagian dipakai buat buzzer ya. Kan itu yang terjadi kan. Nah sekarang menteri-menteri anggap gue duit entertain gue aja udah nggak cukup, ngapain gue piara buzzer dungu itu kan. Jadi kelihatannya ini memang udah ambruk, legitimasi udah ambruk, sehingga terbaca dari ucapan presiden seolah-olah minta dukung saya dong kalangan Muslim, dukung saya kelas menengah, belanjalah kalian tuh, macam-macam sinyal tuh. Nanti saya akan hukum buzzer yang dungu itu tuh. Ya, tapi udah terlanjur. Jadi keadaan ini nggak bisa lagi dibalikkan kecuali ada satu betul-betul bukan lagi evolusi tapi revolusi di dalam struktur kabinet itu. Nah saya khawatir nanti, bukan saya khawatir sebenarnya, saya membayangkan ada sikap masuk akal sehat justru dari 2-3 menteri yang kemudian mengatakan saya mundurkan diri karena presiden mengatakan kami gagal, oleh karena itu saya sebagai menteri teknis menganggap saya juga gagal, maka dia mundurkan diri. Dengan begitu ada pikiran baru di publik bahwa oke, kabinet sebetulnya telah membuktikan mereka mengalami involusi, artinya menyusut kemampuan dia di dalam memelihara public policy, dan itu disebabkan karena inkonsistensi saling tabrak dalam regulasi. Itu aja, gampang aja sebetulnya. Saya agak meragukan itu ada semacam keberanian semacam gitu yang terjadi. Ini malah ada partai-partai yang masih pengen antri masuk kabinet gitu, jadi boro-boro menterinya resign. Ya itu apa namanya itu sebetulnya potensi korupsi terakhir yang ditunggu di ujung itu. Ya, memang ada ini penunggang-penunggang yang ingin memanfaatkan injury time untuk ngambil poin itu kan, dengan pakai apa namanya alat pacu baru, misalnya itu injury time dipakai buat nenggak obat penguat itu. Nah korupsi itu selalu diintai justru oleh mereka yang menganggap saya belum kebagian, karena itu kesempatan terakhir harus saya ambil. Itu juga melengkapi analisis kita tadi bahwa presiden memang sudah dalam kondisi lame duck, bebek yang udah lumpuh itu. Nah bebek yang udah lumpuh itu di sekitarnya itu ada serigala mengintai, ada binatang buas, ular mungkin udah lihat-lihat, ada lumpuh nih, gue terkam nih. Itu yang terjadi. Oke, jadi bagaimana
sekali kalau ini kan paling penting karena kita ngomong pada publik nih sekarang, kalau ngomong pada pemerintah mungkin agak susah. Bagaimana nih publiknya harusnya menyikapi pernyataan presiden terakhir yang kelihatannya sudah mulai tahap acceptance, tahap menerima situasi. Ya, publik bilang, ya silakan Presiden, you udah ada pada tahap acceptance. Kami publik justru ada pada tahap denial. Gitu. Nah, berat ini. Ini jadi kembali ke tahapan awal gitu ya. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Ya, tetap jaga jarak, pakai masker. Kita bisa lindungi diri sendiri dengan disiplin. Terima kasih FNN. Jangan lupa subscribe Harus to the Point. Terima kasih.